Assalamualaikum kawan-kawan. Ini kita ada di hutan bambu ya, bersama Om Mustaqim di daerah Jonggol. Lumayan rimbun tempatnya. Oh, itu dia Om Mustaqim. Om, harta karun Om, harta karun. Om izin pakai ini dulu Om, mic dulu ya. Biar... Lagi nyari humus bambu Om. Oh, ini tempatnya mengerikan. Nah, tempatnya syahdu ini pokoknya. Iya Om. Sarangnya kobra. Habitat kobra ya, kobra Jawa. Indikator humus bambu yang bagus apa Om? Nah, ini mungkin buat pemirsa Kulon Asia, kita mungkin sering dengar humus bambu, tetapi mungkin ada beberapa yang mungkin kurang jelas atau kurang yakin humus bambu yang bagus seperti apa sih. Humus bambu sebenarnya cuma ada satu. Nah, cuma orang kadang tertipu, humus bambu itu dikira daun-daun kering seperti ini. Ini bukan humus bambu. Nah, ini daun kering. Sedangkan humus bambu yang benar adalah yang seperti ini. Humus bambu yang benar adalah ini Om. Nah, ini humus bambu yang bagus. Secara visual apa Om? Apa penampakan? Humus bambu itu adalah ini seperti ini contohnya. Humus bambu ini di bawah bambu aslinya seperti ini. Nah, daun keringnya kita buang karena humus bambu di bawah daun kering di atas tanah. Nah, daun keringnya kita singkap dulu, kita bersihin. Nah, baru inilah humus bambu itu. Nah, hanya sampai dasar tanah. Kalau udah nyampe tanah ya jangan diambil. Akarnya diambil, akarnya. Nah, ini banyak akarnya diambil. Nah, ya betul. Humus bambu itu adalah percampuran antara akar yang sudah naik ke permukaan campur dengan tanah sedikit atau dengan daun kering yang sudah membusuk, atau juga akar-akar yang sudah membusuk, atau juga ranting-ranting kecil ini yang sudah membusuk. Nah, seperti ini jadinya seperti ini Om. Nah, ini sangat bagus buat media tanam. Nah, dia gembur terus mengandung banyak unsur hara ini. Difermentasi oleh akar. Yang bisa memfermentasi atau yang bisa menghancurkan, atau yang bisa mengurai daun kering ini adalah akarnya sendiri. Kalau kita umpamanya taruh pakai daun kering buat media tanam ya sangat amat lama sekali daun itu akan bisa terurai. Tetapi di bawah pohonnya sendiri dia akan cepat diurai oleh akarnya. Jadi gitu Om. Jadi humus bambu adalah tepatnya di bawah daun kering di atas tanah. Nah, daun keringnya kita singkap dulu. Nah, baru di bawahnya inilah humus bambu itu. Nah. Kalau daunnya boleh Om? Kalau daunnya boleh Om? Kalau daunnya saya rasa kurang bagus. Beberapa pengalaman yang pernah saya praktekkan itu dia nggak bisa hancur. Bahkan bisa jadi dia dipakai untuk sarang patogen. Oh, itu ya. Jadi ngumpulnya patogen situ karena dia berlapis-lapis, nggak bisa hancur dan nggak bisa diurai oleh akar anggur. Akhirnya malah anggurnya jadi kurang bagus. Itu yang pengalaman yang saya alami. Kita pernah praktekkan itu juga. Jadi cenderung kadang keriting, kadang pohonnya subur, buahnya kurang bagus gitu. Kalau daunnya ini yang kita pakai ya, dan dia nggak bisa terurai. Yang bisa mengurai daun bambu adalah akarnya sendiri. Jadi gini lembut dia. Nah, ini humusnya Om. Ini yang kita ambil itu hanya ini aja. Nah, ini nanti kita campur sama sekam bakar, sekam mentah, sama seperempat koi kambing. Jos sudah itu untuk media tanam anggur.
Ya, selesai nih. Ya, pulang. Iya. Udah dapat ini harta karunnya. Siap. Nah, tapi bahayanya. Gimana Om? ini juga teman-teman harus hati-hati. Karena ya kita lihat situasinya rata-rata di humus bambu atau di pohon-pohonan bambu ini umumnya sarang binatang melata, terutama ular, kobra, apa-apa. Jadi saya rekomendasikan sih wajib menggunakan sepatu karena umumnya bambu kan kalau di pinggir-pinggir perkampungan mungkin buat buang sampah, beling atau apa. Kaca-kaca bekas. Ada lipan, ada ular pun kita aman. Terus gunakan lengan panjang kalau bisa, atau kalau enggak pakai lotion. Ini saya contoh yang salah. Ini kayak nyamuk udah bersahabat sama saya. Nyamuknya banyak banget Om. Nah, nyamuknya banyak, terus Gede-gede. juga ini lebih safety-nya sih lebih baik pakai lengan panjang bagi kulit-kulit sensitif. Pakai lotion semprot. Nah, pakai lotion apa autan bisa. Karena medannya kayak gini nih Om. Jadi rimbun juga harus waspada, lihat atas, kali-kali mungkin ada ular yang sedang bergelantungan, sedang main-main, kita nggak boleh ganggu mainnya. Lewat aja, yang penting gitu. Oke, tetap semangat. Salam sehat, salam pengangguran. Siap. Yes. Oke, kita menuju ke kebun. Kita cacah atau kita lembutkan supaya nanti mudah ketika kita mencampurnya dengan beberapa media lain. Jadi biar enggak, kalau kayak gini kan agak susah Om. Dan kita juga harus buangi kayu-kayu yang masih berbentuk kayak gini. Ranting-ranting yang masih berbentuk. Karena apa? Ini bisa memicu datangnya rayap. Oh, rantingnya? Ya, ranting ini yang kayu-kayu kering ini. Jadi kita nanti buangin yang kayak gini, kita sortir sambil kita cacah. Supaya nanti mudah diurai dengan media sekam bakar, lapuk maupun koi kambingnya. Jadi lebih bagus nanti hasilnya. Pakai alatnya namanya apa Om? Pakai cangkul multifungsi Om. Cangkul. Pakai golok juga bisa, yang penting tajam. Itu tatakannya kayu. Kayu, pakai kayu, karena kalau pakai tanah nanti dia ini nggak bisa putus. Kalau ini kan mudah. Nah, karena tidak punya penggilingan, jadi kita giling manual. Om, ini kalau pas hujan juga bisa ambil? Oh, kalau pas hujan nggak bisa. Jadi lebih baik minimal ya 2 hari lah setelah hujan atau sudah mulai kering, bawa pohon bambunya baru bisa kita ambil. Karena kalau habis hujan lengket. Kayak tanah. Nah, jadi dia menyatu sama tanah. Nah, kayak gini nih yang bagus. Dia bekas apa batang yang sudah membusuk, batang bambu bawah yang biasa di kampung buat kentongan itu. Nah, ini. Oh, itu udah lapuk ya? Udah lapuk banget tuh. Ini bagus ini. Bener-bener humus bambu itu. Nah, nemu labang atau bangsanya ini Om, kalau pas nyacah-nyacah gitu? Oh, sering. Ular juga sering. Kadang ini kan tempatnya kalau di bawah pohon bambu kan cenderung suam makanya ular apa tuh sering. Nah, sedangkan ini kan kalau udah jadi humus kayak gini keropos, terutama kalau yang udah ada batang busuk ini biasanya dalamnya ada ular. Karena waktu itu begitu kita ambil atasnya, dari bawah nongol kobra, noleh ke saya. Cuma saya bilangin, sorry bos, bukan bermaksud mengganggu, silahkan lanjut, pergi dia. Kalau pas lagi mukul-mukul gini, pernah nemu kelabang nggak? Nah, kadang-kadang ada Di sini tuh. iya, di media yang sudah di media yang sudah kita bawa. Kadang ada. Benar ya, harus hati-hati juga ini ya. Nah, makanya harus tetap waspada. Kalau dia ada di media, jangan sampai kena tangan. Ini bahan-bahan untuk meracik media tanam anggur sudah kita siapkan. Nah, ini yang pertama sekam bakar. Ini humus bambunya. Ini sekam lapuk. Nah, ini perbandingannya 1:1. Nah, yang ini adalah kohe kambing, 1/4 aja cukup. Jangan terlalu banyak.
Dan ini koi kambing yang sudah terfermentasi alami, karena saya nggak memfermentasinya dengan E4 atau apa. Saya hanya membelinya ini udah 3 bulan yang lalu dan sudah matang, karena ini salah satu indikatornya matang. Nah, udah ditumbuhi banyak akar pohon-pohon liar atau gulma, rumput. Berarti ini kondisi koi kambing sudah siap untuk dipakai. Udah matang. Nah, udah matang. Nah, ini kita akan taruh di planter bag, nanti akan kita tanam sekaligus bibitnya. Nah, ini kita siapkan bata merah untuk sebagai dasar atau serapan yang paling bawah nanti sebelum kita taruh media tanam dan bibit. Dan ini dolomit. Kita siapkan dolomit. Fungsinya untuk apa, Om? menetralisir pH tanah. Ya, sekarang kita mulai campur. Dari 4 media ini kita campur, aduk sampai rata. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai sekop, Om? Ya, pakai cetok bisa, pakai tangan bisa, bebas. Yang penting intinya tercampur rata nanti. Om, boleh diulang komposisinya, Om? Komposisinya ini perbandingannya humus bambu 1, sekam bakar 1, sekam lapuk 1, dan koi kambingnya 1/4. Kenapa koi kambingnya nggak 1 juga, Om? Koi kambing itu tidak perlu banyak-banyak, Om, karena nanti kan toppingnya setiap bulan kita topping juga pakai koi kambing. Jadi takutnya terlalu asam nanti medianya. Topping itu ditabur di atas, ya, ditabur di atas ya, tanam. Sebulan sekali lah di topping 22 cm, ditaruh di atasnya biar apa, untuk menambah unsur hara juga. Nah, udah menggunung, baru kita tabur dolomit secukupnya. Nanti kita aduk lagi. Tidak ada patokan ya, dikira-kira aja dolomitnya. Sekilo harga berapa, Om, kalau dolomit? 10.000, Om. Kalau beli di agen rata-rata 10.000. Baru kita aduk lagi biar merata. Oh, dipindah ke geser lagi, Om, ya? Iya, digeser aja. Nanti kan merata ini, Om. Ini harus tercampur secara merata supaya nanti hasilnya juga maksimal. Ini langsung bisa kita aplikasikan karena setiap media udah lama kita timbun. Humus bambu kita baru ngambil, tapi humus bambu itu statusnya netral. Dia nggak akan membuat pohon jadi stuck atau perdosis. Bagus, udah difermentasi oleh pohonnya sendiri. Nah, kita pindah lagi, nanti tercampur rata. Setelah media tercampur rata, kita siapkan planter bagnya untuk kita buat menanam bibit. Nah, pertama-tama kita siapkan bata. Batanya kita hancurin, boleh bata, boleh juga pakai arang atau pecahan geteng, bebas. Fungsinya untuk apa, Om? Fungsinya satu, untuk resapan dan menyimpan air. Jadi enggak sampai air itu ngumpul di bawah, nanti akan diserap oleh bata-bata ini, atau arang juga bisa. Dan ini juga mengandung kalsium, bagus juga buat perakaran. Nah, 3 cukup sebagai dasar aja, dan ini juga nanti bisa menghalau supaya media enggak kebuang lewat lubang-lubang yang ada di bawah ini. Nah, cukup ya, batas gini cukup. Baru kita masukkan media tanamnya. Bata itu nggak bikin sobek planter bag, Om? Kenapa? Batu bata itu tidak bikin sobek planter Oh, bag? enggak, aman, Om. Kayak tajam gitu? Enggak, aman. Planter bagnya juga kuat ini. Arang juga bisa, pakai pecahan genteng juga bisa, bata bisa, bebas.
kita taruh media kira-kira 10 cm lah dari dasar sehingga menutupi bata-bata tadi. Oke, ini bisa kita lihat ya, bibit yang standar grounding ini posisinya sudah menyatu, jadi nanti kita akan tutup sampai ke entres ini, sehingga nanti entres impor ini mengeluarkan akar, dan kayu ini pun nanti akan tertutup kambium sehingga tidak kering. Oke ya, kita tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita taruh di tengah-tengah supaya simetris. Nah, baru kita angkat ini polybagnya. Kita angkat. Nah, diangkat dikit ya. Nah, diangkat. Kita angkat sampai menutupi entres. Baru nanti kita isi media. Oke, kita ganjel dulu biar nggak goyang. Penuhnya ini nggak sepenuh planter bag ya, maksudnya sepenuh atau rata dengan media yang ada di polybag bibit, karena nanti akan kita tarik supaya cungkupnya nanti bisa kita isi, dan sisa tanah yang belum terisi ini akan jadi tempat untuk kita noping setiap bulannya pakai kohe kambing. Nah, dinaikin ya. Nah, kita naikin lagi, kita isi sampai batas Setengahnya itu dasar tanah aslinya bibit. Plastik itu tidak boleh dipendem, plastik batas terakhirnya adalah tanah, dasar tanah ini. Jadi nanti biar akarnya bebas, agak sedikit kita padatkan supaya tidak goyang bibitnya. Nanti kita padatkan lagi pakai air. Nah, setelah ini nyampe nutup, kita isi dengan media. Nah, ya, daunnya ya. Nah, oh ya, kita isi ya media sampai entresnya tertutup, biar nanti impornya entresnya ini mengeluarkan akar juga, sehingga pertumbuhannya lebih cepat karena akarnya banyak, dan pangkal sambungan entresnya pun juga bisa mengeluarkan akar. Kita sedikit tekan ke bawah biar rata, nggak ada rongganya. Nah, sekarang entres sudah terkubur atau tertutup dengan media tanam. Nanti kalau disiram air juga padat sendiri ya. Nanti dia akan padat. Memang harus kita padetin pakai air. Nggak bisa ditekan pakai ini tangan, supaya nanti padatnya rata dan perakaran masih bisa nembus, nggak terlalu banyak rongga nanti di dalam. Oke, kita tinggal penyiraman. Nah, ini tabungan Jakaba saya. Kita siram bibit yang baru kita grounding dengan Jakaba, perbandingannya sama. Nah, 1 ember ini saya kasih 2. 1 ember ini berapa liter air, Om? Kurang lebih ini 8 apa 10 ini? 8-10. Berarti 1 liter ya? Kalau dua gayung, ini 1 gayungnya setengah liter. Iya. Ini 1:8 atau 1:10. Sebenarnya bebas sih, Om. Karena setahu saya ya, ini organik, jadi nggak ada overdosis. Yang saya tahu overfigure yang terjadi. Jadi harusnya mungkin ruasnya ini umumnya mungkin 5 sampai 7, kalau pakai Jakabanya kebanyakan dia bisa 10 sampai 15 cm nih panjang ruas. Oke. Kita pertama kita siram air biasa dulu untuk memadatkan ini atau untuk meluruhkan, karena sifat air sendiri juga sebagai penghantar nutrisi. Nah, kita siram merata. Biar seluruh rongga-rongganya nanti tertutup, karena disiram ini. Baru nanti kita kasih pupuk paling atasnya pakai Jakaba. Oke. Nah, sekarang baru kita aplikasikan Jakaba.
Kenapa nggak langsung jakaba, Om? Siram. Kalau langsung siram jakaba, ini kan baru ini Om. Jadi medianya masih banyak rongga. Karena baru kita tabur tadi, jadi takutnya luruh ke bawah. Makanya kita ini buat penyiraman yang terakhir. Biar ini nanti yang bener-bener nyangkut di media tanam dan diserap oleh perakaran yang sudah ada di polybag ini. Jadi cepat pertumbuhannya. Ini nanti disiram lagi berapa hari setelah ini? Ini seminggu lagi Om. Oh, jadi selama seminggu nggak usah disiram ya Om? Enggak. Ini langsung di tempat panas atau iya, masih langsung dijemur matahari. Full sehari? Full. Oh. Nggak ada istilahnya ini. Dan ini ringan Om. Nah, kita taruh di sini. Berat karena ada air aja itu? Nah, full matahari. Semakin banyak dapat matahari semakin bagus. Ini baru kita tanam kemarin tanggal 30. Ini ya? Nah, berarti berapa hari? tadinya segini nih, di titik hitam ini ya. Nah, sekarang udah tadinya ini ada tandanya hitam. 4 tunas, 4 mata. Hari ini udah selesai Om ya? Udah selesai ini, jadi intinya nanam anggur itu yang penting media tanamnya oke, gembur, jadi nggak harus humus bambu ya. Prinsipnya gembur. Kalau ada humus bambu, bagusnya pakai humus bambu. Kalau nggak bisa kompos, bisa tanah lembang atau apa aja. Yang penting prinsipnya tanah untuk menanam anggur itu harus poros. Karena karakter akar anggur dia serabut dan dia full matahari. Semakin banyak matahari menyirami ini pohon, masa klorofilnya akan semakin sempurna dan anggur akan tumbuh kembang dengan cepat dan cepat berbuah.